Baik, hari ini di sesi ketiga saya akan membahas mengenai merelasikan antar tabel. Sebenarnya di materi ini Anda harus sudah menguasai materi basis data yang berhubungan dengan normalisasi data, di mana kasusnya misalkan kita dihadapkan pada sebuah form seperti ini. Dari form ini kita harus menentukan tabel apa saja yang akan terbentuk, kemudian bagaimana eh, tabel tersebut saling berhubungan atau saling berelasi. Oke, saya asumsikan Anda sudah memahami bagaimana yang namanya proses normalisasi. Dari peminjaman buku ini, saya akan coba jelaskan secara singkat bagaimana menentukan tabelnya dari form yang seperti ini. Cara yang pertama, eh, dari tabel ini kita harus menentukan dulu mana yang menjadi grup berulang dan bukan grup berulang. Yang bukan grup berulang ini bisa dilihat dari bagian paling atas, di mana dalam setiap satu transaksi hanya akan ada satu nomor pinjam, satu tanggal pinjam, satu petugas jaga, satu nomor anggota, satu nama, dan satu kelas. Berarti ini menunjukkan bahwa data bagian atas ini merupakan bukan grup berulang. Sedangkan data bagian bawah ini merupakan grup berulang. Nah, grup berulang ini bisa ditunjukkan bahwa dalam satu transaksi bisa terdiri dari banyak buku, dari COM01, AKT01, ADM01. Nah, terus tabel apa saja yang akan terbentuk? Ingat bahwa dalam proses normalisasi dikatakan sebuah normal, sebuah form normal jika si tabel tersebut hanya menjelaskan satu informasi yang sama. Berarti kita harus menentukan mana saja dari data ini yang menjelaskan satu informasi yang sama. Yang pertama adalah bagian atasnya dulu yang bukan grup berulang. Nah, yang bagian atas yang bukan grup berulang ini bisa kita pisahkan jadi dua bagian. Bagian kanan yang berhubungan dengan nomor anggota dan bagian kiri yang berhubungan dengan peminjaman. Anggaplah yang bagian kanan ini kita sudah tahu bahwa ini hanya menjelaskan mengenai data anggota. Jadi data anggota itu isinya akan ada nomor anggota, ada nama, ada kelas. Sedangkan di bagian kirinya ini yang berhubungan dengan peminjaman. Dalam peminjaman ini sudah pasti hanya akan pasti akan muncul nomor pinjam, tanggal pinjam, dan petugas jaganya. Berarti dari yang non grup berulang saja kita sudah bisa tentukan ini ada dua tabel. Yang pertama adalah tabel anggota, yang kedua adalah tabel pinjam, atau kita sebut saja karena dia bagian atas kita sebut head pinjam. Nah, yang kedua kita harus pecah juga yang namanya grup berulang. Nah, dalam grup berulang kita harus bisa tahu mana bagian yang menjelaskan hanya tentang buku dan mana yang bagian yang berhubungan dengan transaksi peminjamannya. Nah, dari gambar ini kita bisa ketahui bahwa yang berhubungan dengan buku hanya kode buku, judul buku, dan pengarang. Sedangkan yang berhubungan dengan transaksi peminjaman adalah tanggal kembali. Namun, tanggal kembali itu harus ada referensi primary key dan foreign key-nya. Si tanggal kembali ini tentu akan bereferensi terhadap kode buku. Dan si kode buku ini tentu akan menentukan kode buku ini pada transaksi apa gitu. Maka dengan kata lain, di dalam grup berulang ini akan muncul dua tabel. Yang tabel pertama adalah tabel buku yang isinya menentukan data buku saja. Dan yang kedua adalah tabel detail peminjaman yang isinya berhubungan dengan peminjaman pengembalian. Yang nanti isinya bisa isi fieldnya adalah nomor pinjam, ada kode buku, ada tanggal kembali. Oke, dari hasil normalisasi yang sudah kita lakukan secara singkat, kita bisa buat tabel-tabel tersebut nanti di Microsoft Access dan kita tentukan relasinya. Nah, sebaiknya ketika nanti Anda ketemu form yang lain, maka Anda bisa menggunakan konsep normalisasi yang sudah Anda pernah pelajari di mata kuliah basis data 1. Oke, baik. Saya coba langsung bikin tabelnya berdasarkan form ini. Saya akan coba buat database baru. Saya beri nama databasenya adalah sesi 3 strip
nama strip kelas. Nah, di sini saya sudah punya database baru dengan nama sesi 3, nama kelas. Nah, dari hasil normalisasi tadi kita sudah kepahami bahwa akan muncul 4 tabel. Yang pertama adalah tabel anggota, bagian kanan dari bukan grup berulang, tabel head peminjaman, bagian kiri dari bukan grup berulang, tabel buku, bagian grup berulang yang menjelaskan hanya tentang data buku, dan yang keempat adalah tabel detail pinjam yang menggambarkan proses kembalian dari peminjaman buku tersebut. Baik, sekarang saya akan coba buat dulu tabel yang pertama adalah tabel anggota. Saya gunakan tabel desain. Saya masukkan di sini menunjukkan bahwa hanya ada nomor, nama, dan kelas. Maka saya masukkan nomor anggota, short text, nama, short text, dan kelas. Nah, kemudian kita tentukan primary key-nya nomor anggota karena dia memungkinkan yang paling unik. Terus kita lihat datanya, nomor anggota hanya terdiri dari 4 digit. Maka kita bisa isikan di sini ukuran field size-nya adalah 4 digit. Nah, selanjutnya kita beri nama tabelnya adalah tabel anggota. Oke, berikutnya kita akan buat tabel head pinjam yang berisi nomor pinjam, tanggal pinjam, petugas jaga. Namun ingat, karena kita merelasikan antara tabel head pinjam dengan anggota, maka di tabel head pinjam ini tentu kita harus ambil primary key dari master, yaitu adalah nomor anggota sebagai penghubung yang nanti fungsinya adalah menjadi foreign key di tabel head pinjamnya. Oke, baik. Kita bikin tabelnya, kita bikin menggunakan tabel desain. Kita masukkan nomor pinjam. Ini short text, terus tanggal pinjam. Ini date and time. Dan yang berikutnya petugas jaga. Ini short text. Kita cek dulu datanya. Untuk nomor pinjam terdiri dari 7 digit. Sedangkan format dari tanggal pinjam seperti ini ya. Kita tinggal tentukan nomor pinjamnya terdiri dari 7 digit. Terus tanggal pinjam formatnya short date. Jadi kita bisa masukkan DD, strip M-nya 3 kali, strip. Kita cek ya, tahunnya juga cuma 2 ya, berarti di sini Y-nya 2. Oke. Nah, terus satu lagi kita tambahkan nomor anggota. Kenapa ini harus dimasukkan? Karena ini akan menjadi foreign key yang menghubungkan dengan tabel anggota. Nah, untuk primary key-nya dari tabel head pinjam ini kita tentukan nomor pinjam. Ini sebagai primary key. Kita save dulu dengan nama head pinjam. Terus nomor anggota ini berfungsi sebagai foreign key yang dihubungkan dengan tabel anggota. Oke, kita save dulu. Selanjutnya di bagian grup berulangnya kita tentukan tabel buku yang isinya adalah berhubungan dengan data buku. Sedangkan nanti yang detail pinjamnya berisikan adalah berhubungan dengan transaksi pengembalian. Oke, kita tentukan dulu untuk tabel bukunya terlebih dahulu. Dengan menggunakan tabel desain, kita masukkan di sini kode buku, judul buku, short text, dan pengarang. Short text. Saya tentukan kode buku sebagai primary key. Kita cek dulu datanya. Kode buku terdiri dari 6 digit. Ini saya masukkan ukurannya 6.
Saya save dengan nama tabel buku, dengan nama buku. Selanjutnya saya buat tabel detail pinjam yang isinya mengenai peminjaman, maka di sini ada nomor pinjam. Terus ada kode buku, ada tanggal kembali ya, tadi ya kita cek dulu. Tanggal kembali betul. Tanggal kembali. Ini short that time. Nah, di sini kita tentukan primary key-nya nomor pinjam dan kode buku ya. Kita beri nama detail pinjam. Oke. Nah, kalau sudah kita buat tabelnya, nah berarti kita sudah menentukan tabel ini berdasarkan proses normalisasi. Nah, dari tabel ini langkah selanjutnya adalah melakukan relasi antar tabelnya. Sehingga nanti si tabel ini saling berhubungan dan data yang tersimpan memiliki integritas data yang baik. Nah, langkahnya yang Anda lakukan tinggal Anda pilih database tool, Anda pilih relationship, Anda masukin dulu seluruh tabelnya. Nah, di sini akan muncul tabel-tabel dengan primary key-nya. Nah, cara mudahnya Anda tinggal lihat yang nama field-nya sama, itu berarti sebagai penghubung antara satu tabel dengan tabel yang lain. Posisinya bisa sebagai primary key, bisa juga sebagai foreign key. Nah, misalnya nomor pinjam ini saya hubungkan ke detail pinjam. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada enforce referential integrity. Ini penjelasan lengkapnya Anda bisa baca di ebook. Cuman secara singkat saya bisa jelaskan bahwa ketika ini Anda checklist, terus Anda checklist cascade update related field, maka field yang berhubungan antara head pinjam dengan detail pinjam, ketika nanti head pinjam diupdate, maka secara otomatis detail pinjam juga ikut terupdate. Atau sebaliknya, gitu ya. Nah, ketika Anda checklist yang cascade deleted record, maka ketika data yang ada di dalam head pinjam dihapus, maka secara otomatis di detail pinjam pun akan ikut terhapus, sehingga konsistensi data antara dua tabel ini akan sama gitu. Tidak akan mungkin ada data yang di head pinjamnya ada tapi di detail pinjamnya tidak ada gitu. Karena sudah saling berhubungan. Terus yang berikutnya yang Anda harus pahami, di sini ada yang namanya join type. Nah, join type ini ada 3 pilihan. Yang pertama adalah only include row where join field from both table are equal. Maksudnya adalah bahwa kalau ini mengacu ke dalam ilmu irisan, maka irisan itu di posisi yang satu ini, maka data yang akan ditampilkan adalah data yang muncul yang ada di head pinjam dengan di detail pinjam. Ketika ini saya pilih yang nomor 2, include all record from head pinjam and only choose record from detail pinjam. Maksudnya bahwa data detail pinjam akan mengacu sesuai dengan data head pinjam. Ketika ini pilih yang ketiga, sebaliknya, maka data head pinjam akan mengacu pada data detail pinjam. Normalnya setiap hubungan antara relasi adalah equal dari sebelah kiri dan kanan. Jadi kita pilihnya yang join type yang pertama. Tapi untuk beberapa kasus memungkinkan kita memilih join type yang 2 atau 3. Untuk sementara kita pakai join type pertama saja dulu. Nah, tinggal kita create, maka akan muncul relasinya seperti ini. Hubungan dari head pinjam ke detail pinjam adalah one to many. Terus saya hubungkan kode buku ke buku. Ini juga sama, saya aktifkan cascade update dan cascade delete-nya. Sehingga akan muncul hubungan dari buku ke detail pinjam adalah one to many. Dan yang ketiga adalah saya hubungkan nomor anggota sebagai foreign key ke nomor anggota di tabel anggota.
Saya aktifkan juga cascade add dan deleted field-nya. Ketika ini saya create, maka akan muncul hubungannya one to many. Nah, jika tabel sudah direlasikan seperti ini, maka seluruh data yang ada di dalam tabel tersebut sudah saling berhubungan dan memiliki integritas dan konsistensi yang baik. Karena kita menentukannya berdasarkan aturan normalisasi data. Demikian materi mengenai relationship antar tabel. Terima kasih.